Halo, selamat datang di Sinyarnya Alfian dan kali ini aku berkesempatan buat bincang bersama salah seorang UMKM ya atau yang orang yang bergerak di usaha mikro alias pedagang yang aku selalu kagum gitu buat mereka yang milih jalan hidup pedagang gitu kan karena pasti mungkin perjuangannya tuh emang enggak segampang itu gitu. Makanya langsung aja aku mau denger nih eh, kisah perjalanan Bang Bari. Halo Bang, Halo Bang Alfian, selamat malam. selamat malam Bang. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Alfian. Baik, Alfian juga gimana? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah aku Bang. Sejak kapan sih Bang Abang tuh mulai dagang? Jadi begini Bang Alfian, aku tuh sebenarnya udah lama banget sih berkecimpung di dunia perdagangan ya. Cuman kalau yang Abang bilang UMKM ya istilahnya, itu Hmm? baru sekarang sih. Kalau dulu-dulu tuh lebih ke jualan online ya gitu ya, jualan online gitu. Kalau sekarang udah mulai intinya eh, fisiknya tuh ada gitu loh, fisiknya ada, dan aku mulai beraniin diri gitu untuk berinteraksi langsung sama pembeli lah. Itu kenapa dulu aku pilih online tuh ya, motivasinya ya karena aku tuh sulit banget gitu loh buat berinteraksi sama orang-orang gitu. Oh, Baru sekarang ya gitu jadinya. oh ya, Abang dulu jualan online jualan apa Bang? Dulu tuh pertama kali jualan online tuh aku main di ini, custom case kak, custom case ya, tahu kan? Handphone? Ya, handphone, Oke. covernya gitu. Jadi aku ngelayanin orang-orang yang mau bikin custom gitu, kayak misalkan dia pengen gambar Doraemon atau apa gitu, kita Oh, bikin gitu. Heeh. oke oke, menarik menarik. Itu bikin sendiri Bang? Custom case gitu, maksudnya kreasi sendiri gitu? Iya, sesuai sesuai permintaan gitu, pengen desainnya kayak gimana gitu loh. Cuman Oh, cuman dulu hmm, cuman dulu aku ini nggak nggak buka sendiri, maksudnya kita partneran lah, kita cari supplier yang ngelayanin custom case kayak gitu. Nah aku cari cari klien lah gitu, cari customer yang mau bikin kayak gitu. Jadi aku oh, istilahnya jual desain lah gitu, jual jasa desainnya gitu loh, sekalian oh. sama custom case-nya gitu, sekalian sama case-nya, casingnya gitu. Itu waktu itu lumayan Bang penghasilannya Bang? Waktu itu kan aku masih belajar ya, aku masih Ah, bingung caranya promosi, caranya dapetin orderan kayak gimana gitu. Ya banyak-banyak belajar lah waktu itu, ngikutin yang udah-udah gitu. Soalnya waktu itu aku kebetulan ikut sama eh, kelasnya, kalau abang tahu Ko Riko Huang. Nah, itu oh, pengusaha, dia pengusaha iya iya. muda. Nah, aku dapat informasi dari Google sih waktu itu. Ya udah aku ikut kelasnya, terus aku juga ikut jadi membernya. Nah aku belajar lah dari member-member yang udah, memang dia udah berhasil gitu, udah jalan usahanya gitu. Jadi dibilang berhasil enggak juga waktu itu, emang kebanyakan boncosnya gitu. Cuman aku nikmatin aja prosesnya waktu itu, dan alhamdulillah aku bisa lah eh, sekali dua kali gitu dalam satu hari dapat orderan gitu, sampai ke, ya namanya online ya, pembeli pasti jauh-jauh lah gitu, ada yang ke daerah Jawa gitu, ada yang ke daerah Sumatera. Ya lumayan lah Oh, buat itu pengalaman lah. bertahan berapa lama Bang? Waktu itu cuma setahun sih, soalnya waktu itu aku masih gimana ya, istilahnya labil lah,
Ya karena memang waktu itu kondisiku hmm, cepat bosan apa gimana gitu. Jadi motivasiku waktu itu cuman kayak eh, mencari pengalaman aja gitu loh. Oh. Jadi sekalinya aku dapat mood yang turun gitu loh, ya udahlah gitu, berhenti aja gitu. Cuman aku dapat sih Oh. ilmunya, jadi dapat pengalamannya itu, kepake lah sampai sekarang gitu loh. Hmm. Oh iya Bang, itu bisnis Abang pertama itu dari pas lulus sekolah atau emang udah kerja dulu baru akhirnya ya udah ada bisnis nih gitu. Gimana Bang? Itu itu aku dapat pas setelah selesai kerja sih. Dulu dulu pas lulus sekolah aku kerja, aku Hmm. kerja di daerah Cikarang, di daerah industri itu. Waktu itu eh, berapa tahun ya? 1 tahun, iya 1 tahun 6 bulan waktu itu. Nah, kenapa aku berhenti? Ini lucu juga sih sebenarnya. Eh, aku ketemu sama temen ya, temen satu ya intinya rekan kerja lah gitu, ya kolega. Hmm. Ya. Eh, dia tuh kita ngobrol biasanya kan kalau di sana tuh sistemnya kontrak ya, kita kerja di kontrak gitu 6 bulan, pertama 6 bulan. Nah aku dapat perpanjangan tuh setelah 6 bulan 1 tahun kan. Nah dia juga dapat, cuman dia nolak. Terus aku tanya kenapa kamu nggak ambil gitu tawaran kedua gitu kan. 1 tahun. Dia bilang tujuan kerja itu bukan buat kerja. Maksudnya dia nggak ada tujuan buat berlama-lama di situ gitu loh. Dia bilang aku kerja buat cari modal katanya. Aku pengen buka usaha. Ya aku tanya dong. Ya emang usaha sendiri itu enaknya apa gitu. Dia bilang ya usaha sendiri tuh jadi kita yang jadi bosnya gitu loh, mau diapain juga, terus yang bikin aturan juga kita gitu loh. Terus aku pikir istilahnya merenung lah bang, iya juga Hmm. ya gitu kan. Selama 6 bulan ini aku diperlakukan, maksudnya diperlakukan ya wajar lah, antara karyawan diperlakukan eh, dimintai apa, dimintai gimana emang cara ngejelasinnya tuh, kita dituntut ya benar, dituntut Oh ya. untuk Ah. lebih 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 keras lagi gitu loh, cuman dengan cara yang menurutku nggak manusiawi gitu loh. Nah setelah aku banyak merenung, aku bilang, terus aku juga pernah ke tempat usahanya dia tuh kan kerja sambil buka usaha angkringan waktu itu. Hmm. Aku lihat dia, oh kok beda banget tuh ekspresinya dia di tempat usahanya, terus sama ekspresinya dia di tempat kerja tuh beda banget. kayak Hmm. dia mm, menghayati banget lah gitu loh. Kalau di tempat kerja mah orangnya ada di situ, fisiknya ada di situ, cuman hatinya nggak di situ bang. Kayak ngelamun Nah gitu ya Bang. Hmm. lama-lama juga aku kayak gitu loh. Makanya pas 6 bulan pertama kerja di Cikarang tuh Hmm. aku menikmati banget. Nah pas setahun berikutnya aku males gitu loh. Cuman aku sebagai karyawan yang digaji gitu loh, yang dikontrak di sana, harus profesional dong gitu kan. Hmm. Aku harus ngejalanin tugasku sebagai karyawan di sana. Terus Abang kemudian pindahnya tuh dari mulai akhirnya ke bisnis online, terus kemudian ke bisnis konvensional yang ada bendanya itu gimana Bang? Awalnya Bang? Eh, Peralihan dari bisnis online ke bisnis konvensional maksudnya gitu ya. Iya yang mulai dagang kayak dagang makanan gitu. Abang kan sempat dagang makanan juga gitu. Gimana Bang? Ceritanya Bang? Sebenarnya itu tuh memang salah satu mimpiku juga sih. Oke. Jadi gini loh bang, aku tuh tipe orang yang
suka ya intinya banyak tafakur lah. Bukan aku pintar tafakur sih. Cuman ya aku kayak gitu. Jadi menurutku tuh yang aku rasain sekarang, jadi yang aku dapat sekarang itu bermula dari istilahnya kalau bahasa Sundanya mah gini bang, kretek ya. Apa tuh cara ngungkepinnya tuh, susah banget aku. Jadi itu dari ketetapan hati apa? iya, itu benar. Jadi kita ngomong dalam hati tuh, pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Nah, sebatas gitu doang bang. Cuman lama-lama kok aku bisa di posisi ini gitu. Kayak dulu aku tuh pas masih di Cikarang ya, pengen banget nih aku punya kafe gitu kan. Ya memang aku sama temen-temen sering banget gitu nongkrong di kafe kayak gitu. Lihat ownernya, lihat pelayannya, enak banget ya gitu, keren gitu loh. Terus lama-lama aku di kampung sana tuh, di kampungku ya, orang tuh aku bikin semacam bangun lah kayak gitulah, tempat buat jual gitu. Terus beliau nanya ke aku, ini bagusnya kayak digimanain ya gitu kan, kita jual apa ya gitu. Ya udah aku bilang, ya bapak jual ini aja, jualan mie ayam aja kayak dulu, kayak aku masih kecil, aku bilang gitu. Ya udah, biar aku yang jalanin usahanya gitu. Oke. Ya udah ini gimana ini tempatnya. Ya udah aku langsung ingat aja, dibikin konsep kayak ala-ala kafe gitu. di kampung waktu itu. Aku gak berani sih waktu itu bilang ini kafe, enggak berani, soalnya itu ketinggian banget. Cuman orang-orang di sana di kampung, berhubung ini bentuknya konsepnya itu kayak kafe gitu lah, makanya orang-orang bilang ini kafe gitu kan. Sama temennya dia bilang, ayo kita nongkrong di kafenya Bahri gitu. Gitu bang. Jadi menurutku bang, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, apa yang aku dapat sekarang itu buah daripada isi hatiku gitu loh. Jadi makanya kalau misalkan ada orang nanya ke aku, ini gimana ya buat kita mencapai satu tujuan gitu, kita cita-cita biar kita berhasil. Sebenarnya mah gak usah ini ya, gak usah stres, gak usah repot-repot gitu loh. Nanti juga ada loh saatnya Tuhan tuh ngasih kita gitu. Jadi menurutku isi hati kita itu sebenarnya doa loh, walaupun kita nggak minta gitu. Gitu bang. Oke, menarik. Dapat insight baru loh. Keren bang, keren. Ternyata emang bener ya, kalau misalkan apa yang selalu kita pengen gitu nggak perlu kita sebut, itu mungkin suatu hari bisa kejadian gitu ya bang ya. Ya itu dia. Oke. Yang aku bilang tadi kan ini yang positif gitu ya. Bahkan yang hal-hal negatif pun yang kita bilang dalam hati, yang kita sebutin dalam hati, itu bisa jadi kita alamin loh bang. Itu hati-hati banget. Wah iya sih bang. Ya aku kadang-kadang overthinking juga, kadang-kadang tuh apa namanya, selalu skenario buruk gitu bang. Ternyata emang nggak baik ya bang ya. Iya benar. I see. Abang ini jualan ya yang konvensional itu udah berjalan berapa tahun bang? Yang ini tuh baru setahun sih bang. Itu awal aku kesini tuh bulan Juli tahun kemarin. Nah aku juga kesini tuh gak direncanain sebenarnya. Iya. Kok bisa bang? Yang duluan kesini tuh itu
orang tua aku bang. Oh. Heeh. Aku kan waktu itu baru nikah, nah aku tetap di kampungku, orang tua aku ke sini. Cuman Oh. hubung orang tua aku butuh orang gitu kan, ya minta tolong lah sama anaknya gitu. Dan aku sebagai Oh. sebagai anak masa gitu ngebiarin orang tua kita kesusahan gitu. Iya sih bang, iya iya iya. Ya Nah, ah, jadinya aku eh, tetap di sini berhubung orang tua aku kan. Nah ini eh, seperti yang aku bilang di awal, usahaku kan es doger juga ya. Aku usaha es doger. Nah orang tuaku fokus di es doger. Heeh. Aku oke fokus oke. aku fokus di mie ayam gitu, dan bubur ayam juga sama orang tuaku. Oh, berarti abang ini keluarga bisnismen nih bang ya, bisnismen gitu ya, mental pebisnis gitu. Bisa dibilang gitu sih ya. Aku mau cerita nih bang. Ah, boleh boleh boleh. Ini bebas aja kali ya. Boleh boleh, silakan silakan. Bentar aku minum dulu ini, maaf. Kalem kalem bang. Jadi sebenarnya orang tuaku dulu tuh memang bener-bener pedagang sih sebenarnya. Di itu Hmm. terjadi tahun 1997 kalau nggak salah. Wah, lumayan lama juga ya bang. Itu waktu itu aku masih umur 2 tahun katanya. Oh. Nah, produk yang mereka jual tuh mie ayam. Oh, berarti nerusin gitu bang. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Waktu Ah, itu kalau aku boleh bilang, hmm? nah, waktu itu dulu di Cipanas, tahu Cipanas, Bang? Tahu tahu bang tahu. Nah, di situ waktu itu masih di ini di Green Apple ya tempatnya tuh. Lokasinya di Green Apple waktu itu masih dibangun sih. Ah. Mm, masih dibangun. Jadi orang tua aku tuh punya banyak ini seller, punya banyak pedagang dia. Jadi orang tua tuh cuma produksi aja terus gitu. Terus nanti ada Oh, orang yang cabang. Oh, kayak franchise bang. kayak franchise gitu istilahnya. Nanti ada Ah, iya, I see. nanti ada orang yang ngambil barang untuk dijualin gitu. Pakai Hmm. kobak gitu. Iya iya Banyak iya iya. ya banyak banget. Sampai tetangga-tetangga, saudara-saudara juga ikut ikut kerja di orang tua aku waktu itu. Iya 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 bang ya. Cuman setelah ada penertiban gitu, jadi pedagang nggak boleh masuk lagi ke situ. Nah di situ orang tua aku nggak mikir panjang gitu. Harusnya kan dia udah punya nama tuh, ya harusnya kalau Mm, misalkan nggak bisa lagi dagang di situ, harusnya dia cari alternatif lain gitu loh, pindah tempat atau apa gitu. mm, mm, Jadi cuman waktu itu orang tua aku milih untuk balik kampung sih. mm. Makanya diterusin di kampung, terus sambil eh, orang tua aku juga sambil kerja di luar lah, di luar kota gitu loh. Mm. Iya cuman iya. cuman sehabis ini COVID tuh, pas ada COVID otomatis kerjaan di luar hilang lah gitu, berhenti gitu jadinya. Oh, Nah dari itu orang tua aku termotivasi lagi untuk nerusin eh, apa dagang, untuk berdagang lagi gitu loh. oh. Yang aku saranin jual mie ayam aja gitu biar nggak ribet. Iya sih. Soalnya, Karena udah ada, iya iya. Udah ada dari dulu ya bang, udah ada modalnya gitu bang, udah tahu juga gitu bang. ya dan beruntungnya tuh pas kita buka di sini tuh langsung gitu, langsung bisa dibilang bagus lah pas waktu itu, pas awal-awal buka. Cuman Hmm. cuman kalau sekarang ya berhubung eh, daya beli masyarakatnya lagi turun, jadinya kita mau nggak mau ya harus legowo lah istilahnya. harus Hmm. harus rela menghadapi situasi kayak gini gitu. Cuman dari sisi penerimaan di masyarakat ya, ini katanya bagus gitu loh, enak lah istilahnya. Sampai-sampai ada yang bilang
sampai ada yang bilang ini mie ayam, ini real mie ayam gitu. Iya beneran. Terus dia bilang, pas kan dia aku bikin di spanduk kan dari tahun sejak 1997 gitu. Orang penasaran ini beneran di tahun 1997. Ya iyalah gitu. Aku juga waktu itu lagi masih umur 2 tahun gitu kan. Pantesan aja mie ayamnya rasanya ini mie ayam, rasa mie ayam yang lama katanya. Lah, katanya balik gitu kan. Ya emang mie ayam yang sekarang kayak gimana gitu. Ya katanya mie ayam yang sekarang tuh cuma bumbunya tuh cuma dari ya sewajarnya aja gitu loh. Kalau aku kan kalau aku bikinnya minyak ayamnya benar-benar dari ayam, terus minyak bawangnya juga, cara pengolahannya juga beda gitu Bang. Iya. Terus secara Emang sih teknis Bang kalau ya iya. Begitulah. Iya sih. Emang kalau yang udah lama tuh yang masih mempertahankan kualitas tuh emang terbukti sih Bang. Emang awet. Iya. Iya. Aku tuh kalau misalkan gimana ya, aku mengutamakan pelayanan sih Bang. Jadi sekalinya ada kesalahan yang orang tua lakuin, sampai kurang garam aja tuh kita berhenti jualan itu. Sampai Berarti waktu itu emang prinsipnya sekuat itu gitu Bang. iya benar. Sampai ada yang bilang sebenarnya aromanya itu aroma daun jeruk gitu kan, aromanya agak asam kayak gitu. Nah terus ada pelanggan yang bilang ini asam basi gitu loh, tahu nggak? Paham kan? Paham. Gitu. Terus Cuman gimana Bang? ya aku bilang nggak, ini maksudnya nggak kita nggak bersih tegang ya, aku terima aja. Jadi aku ngikut apa yang pelanggan rasain gitu, walaupun sebenarnya itu bukan asam basi lah, kita tahu lah gitu ya. Itu aku bilang ya udah nggak usah bayar gitu loh. Maksudnya nggak langsung nggak usah bayar sih, nggak langsung aku bilang nggak usah bayar. Aku tanya ke dia mau ganti atau mau kita balikin uangnya gitu. Ya berhubung dia pengen dibalikin uangnya ya udah. Yang penting aku tuh nggak apa-apa sih rugi, yang penting masalah ini selesai gitu di situ, nggak masalahnya nggak kemana-mana gitu loh. Oke, berarti memang harus tetap mengutamakan pelayanan ya Bang ya. Iya Bang gitu. Nah selama Abang jualan nih Bang, ada yang nggak enak loh Bang, hal yang paling nggak enak yang dialamin sama Abang tuh apa Bang? Ya banyak lah. Boleh Bang diceritain Bang, yang bisa diceritain aja Bang. Iya. Kayak misalkan dulu kan aku pas di jualan online tuh paling apa sih gitu, kita cuman aktivitas tuh cuman di depan mantau akun, iya. Cuman dapat doang, terus buka-buka akun sosmed kayak gitu doang. Kalau sekarang bisnis konvensional tuh rumit banget. Dari mulai kita harus bangun pagi, kita harus pergi ke pasar gitu kan. Belum lagi di jalan ketemu orang-orang yang rese gitu. Kayak gitulah. Terus kita balik dari pasar terus harus diolah kan itu bahan-bahan segala macam. Terus kita harus ngadepin pelanggan yang kadang-kadang rese juga gitu. Tapi kita kan tetap harus profesional gitu. Jadi intinya gitu, kita itu sering banget makan hati lah gitu. Sampai udah kebal ya Bang ya. Udah kebal. Jadi kan namanya pelanggan ya, ada istilah kan pelanggan adalah raja gitu. Ya mau kita mau nggak mau lah gitu. Oke Bang, menarik banget. Terus Bang, sorry nih Bang ya, ada yang jahatin Abang nggak, kayak misalkan ya mohon maaf dari kayak
ya hal-hal supranatural gitu bang. Gimana ya bang? Aku sama hal-hal kayak gitu percaya sih, Hmm, percaya banget. Itu kan hal-hal gaib ya, kita harus percaya. iya. Cuman aku nggak bikin, istilahnya nggak masukin ke mindset aku ya, gitu loh. Oh, Soalnya kalau misalkan kayak gitu, orang-orang di samping aku tuh partner, bukan partner, orang-orang yang memang profesinya sama, ah, banyak kan kayak gitu. Sekalinya sepi, dia mikirnya ini kayaknya diguna-guna deh, ini kayaknya nah iya disembunyiin, itu. kayak gitu. Hmm, Sebenarnya orang tua aku juga kayak gitu bang. masih percaya. Cuman aku nggak berani. Maksudnya salah atau benar, apa yang kita apa yang kita pegang, yang kita pikirin benar, itu belum tentu benar loh, itu pas kita sampaikan ke orang tua gitu kan. Oh, oke Ya, oke. aku nggak bisa terlalu memaksakan pendapat aku ke orang tua sih. Yang penting aku Hmm, aja lah, gitu, sebatas aku gitu. Jadi soal ini aku nggak mau nggak mau jadi pikiran gitu, jadi bikin banyak pikiran gitu. Aku kan sebagai pengusaha, sebagai pedagang, banyak banget ya yang harus dipikirin, dari mulai strategi bisnisnya kayak gimana gitu loh. betul betul bang betul. Mulai membangun eh, membangun kredibilitas di mata pelanggan tuh kayak gimana gitu kan. Hmm. Jadi aku gak mau sampai habis buat mikirin hal kayak gitu. Gitu ya, Bang. Oh, oh iya Eh, iya iya. Iya. kita malah Oh, stres loh. Terus ujung-ujungnya takutnya aku malah jadi suzon gitu kan. Jadi iya bersalah. sih bang bener bang. Gitu. Hmm. Berarti abang ini cenderung orang yang tipikal ya udah husnuzon aja gitu, positive thinking gitu kan bang. Eh, positive thinking, positive thinking. Terus Hmm. aku lebih ke mawas diri aja. Hmm. Kalau misalkan ini kenapa kok sepi gitu kan. Pertama aku langsung nyari kesalahan di diri aku sih sebagai pelayan gitu. Apakah aku hari ini bikin kesalahan ke pelanggan gitu, atau misalkan hari ini sepi nih, oh berarti beberapa hari yang lalu aku bikin kesalahan nih gitu kan. Jadi evaluasi lah gitu loh, dari mulai diri sendiri sebagai pelayan. Terus naik ke strategi marketingnya kayak gimana gitu loh, apakah ada yang kurang atau gimana. Terus naik lagi ke produknya, apakah eh, dari segi rasa, cita rasanya ada yang turun gitu, ada yang salah atau kurang sedikit bumbu atau gimana. Oh, oke. Oh, oke 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 oke. Berarti abang ini Terus habis mindsetnya tuh udah, hmm, iya ya, mindset abang ini udah lagi, pebisnis banget gitu ya bang. ya bisa dibilang kayak gitulah. Ah, iya Soalnya ya. kan circle aku dulu tuh memang orang-orang pebisnis, orang-orang yang ngerti marketing gitu. Oh gitu, iya iya iya. Ya. Pantes memang sudah tergambar dari apa yang barusan abang bilang gitu bahwa ya harus positive thinking gitu dan emang harus lihat ke dalam diri gitu, bukan nyalahin faktor-faktor eksternal yang entah dari mana itu datangnya gitu ya bang. Iya bener, kayak sekarang aja tuh kan eh, bulan-bulannya sepi loh. Ini semua orang kayak gitu, merasakan kayak gitu. Hmm, Tapi abang juga orang-orang ngerasain. tuh nggak ini. Iya, aku ngerasain banget, dan orang lain Hmm. juga. Cuman mereka tetap, eh, dia sadar sama situasi hari ini kayak gimana. Cuman tetap aja dia nggak bisa nahan hawa nafsunya untuk eh, ngomel gitu. Iya sih Bang, Dan benar. menurutku sikap kayak gitu tuh malah bikin pola pikir kita tuh jatuh, bikin semangat kita jatuh, mental kita jatuh gitu loh. Jadi kayak misalkan Hmm, kayak gini bang, tiap aha. bulan tuh ada masa, di tiap bulan itu ada masanya. Kalau soalnya kan kita lihat ke di kita bikin lebih spesifik deh.
kayak kaum gaji ya, kaum bergaji karyawan gitu. Misalkan target pasar kita tuh mereka, gitu. Otomatis nggak nggak setiap hari kan, selama sebulan itu harus beli gitu kan, nggak. Dan aku ngerti banget, aku juga pernah jadi karyawan gitu kan. Jadi daya beli tinggi itu pas awal-awal gajian gitu kan. Kalau pas akhir bulan tuh turun. Nah, itu kalau kita sebagai pedagang ngerti di situ, kita gak bakalan ada istilahnya pikiran, oh usaha kita ini diguna-guna gitu. Enggak bakalan ada pikiran seperti itu, Bang. Oh, oke. Jadi kita langsung paham, oh pantas, wajar aja sih gitu kan. Hari ini kan tanggal tua gitu. Ya udah. Wah iya, abang positif sekali ya bang ya Allah. Keren bang, gokil. Sebenarnya itu aku dapat awal-awal sih, belakangan ini sih aku dapat Oh. kayak gitu, Bang. Asalnya dari mana bang? Aku boleh cerita ya. Silakan. Jadi ini lucu banget. Jadi aku punya pelanggan. Dia tuh ya umuran 50 tahunan lah. Namanya Haji Sofian. Ya aku sebut namanya. Aman bang. Dia tuh pengusaha. Ya produk yang dia bikin tuh nggak muluk-muluk loh. Cuma kalau di Sunda mah namanya opak, kicimpring, Opak. kicimpring, Iya tahu. kayak gitu. Ya dari singkong lah gitu. Nah dia bilang ini tuh udah berjalan 30 tahun. Wow. Terjengang dong gitu ya, 30 tahun. Iya. Terus rasanya gimana gitu, bisa kayak gitu. Dan ternyata dia itu punya, ya itu tadi punya dia tuh positif positif vibes ya, apa iya. ya Suasana positif. suasana positif. Dia tuh sering cerita kalau dia paling gedeg, paling gak semangat ngobrol kalau lawan bicaranya itu banyak mengeluh. Nah itu bang, mengeluh. Khususnya untuk orang yang berprofesi sebagai pedagang kayak aku, gak boleh bilang hari ini sepi, gak boleh bilang kayak gitu bang, beneran. Karena itu jadi doa gitu bang. Ya, beneran. Makanya setiap kali dia datang tuh ngomongnya kayak gini, assalamualaikum gimana, assalamualaikum kumaha sae, kayak gitu aja. Jadi kalau istilah bahasa Sundanya bahasa Indonesianya mungkin assalamualaikum apa kabar, gimana, baik gitu kan. Dan aku harus jawabnya tuh harus simpel, gak boleh banyak-banyak. Apa bang? Alhamdulillah. Gitu doang. Alhamdulillah. Cukup itu aja bang. Itu aja. Oke. Berarti secara implisit itu ya bersyukur gitu bang. Nah itu dia. Karena menurutnya itu kalau misalkan kita sampai ngebahas hal-hal kayak hal-hal kondisi jatuhnya gitu, misalkan kayak kan kadang-kadang orang kalau kita ketemu sama yang satu profesi, kita pasti bilangnya ngomongnya gimana sekarang, omsetnya naik apa turun gitu kan. Ya biasanya gitu. Nah dari pertanyaan semacam itu nanti bakal kita bakal ngebahas hal sampai segala macamnya gitu loh, keluh kesahnya loh, keluar semua itu. Jadi sorry bang, ini berarti abang tuh nggak mau dibaca kompetitor gitu bang?
bukan gak mau gue dibaca kompetitor sih, cuman takutnya Apa? kayak gini, Mm. ketika syukur-syukur kalau misalkan kondisi kita sama, kalau misalkan lagi turun dia juga turun, ya mungkin enak lah. Takutnya kayak gini, pas dia nanya eh, eh, pencapaian aku hari ini gimana, tahunnya bagus banget, itu nggak boleh. Hmm. Ya Kenapa paham nggak nggak bang? boleh, Bang? Kebayang kan kalau, Coba deh jelasin, Bang, gimana, Bang? ya kebayang aja kan gimana, Hah? ya kebayang aja kan hatinya dia tuh kayak gimana. Misalkan dia pedagang, katakanlah dia pedagang kayak basreng gitu yang di Panggul gitu, katakan kayak gitu, terus dia nanya ini omset kamu sekarang hari ini berapa gitu kan, terus aku jawab alhamdulillah bagus banget hari ini, tahunya dia tuh lagi nggak Oh, laku gitu. Kan kasihan. Kenapa aku bisa punya mindset kayak gini tuh, ya itu tadi, gara-gara ketemu sama Haji Sofyan tuh, Pak Haji Sofyan tuh, aku salut banget sama dia. Aku bersyukur banget sama Tuhan bisa ditakdirkan bertemu sama beliau gitu. Jadi prinsipnya dia tuh berpikir tipe-tipe orang filosofis gitu loh. Apa-apa di ini di ya dipil apa sih istilahnya kayak gitu bang. dicari maknanya. Kayak kayak istilah usaha, istilah kata usaha. Dia bilang usaha itu apa sih gitu kan? Ya usaha ya kayak dagang kayak apa gitu. Dia tetap nanya usaha itu apa? Aku gak bisa jawab dong sebagai orang yang gak berpengalaman. Sedangkan dia tuh udah 30 tahun gitu kan. Dan ternyata menurut dia usaha itu diistilahkan ya huruf U-nya itu bang. Huruf U-nya itu sebenarnya usaha itu ada kepanjangannya menurut dia bang. Apa tuh bang? Jadi usaha itu U-nya itu kependekan dari usaha, urang. Kalau bahasa Indonesianya kita ya bang, urang itu. Kan U-nya itu urang, sahanya itu siapa, saha. Jadi usaha itu, jadi kita usaha ini itu siapa gitu loh. Okay. Nah itu bermanfaat banget loh pas aku dapat pencapaian yang enak banget. Jadi aku ingat usaha ya kita siapa gitu. Soalnya kan segala hal yang terjadi gitu ya, termasuk di dunia bisnis gitu kan, antara laku dan nggak laku itu udah ditentukan loh sebenarnya. Kita kan nggak bisa mikir ini tuh kita yang atur, nggak bisa kan. Soalnya kan kita sebagai umat beragama ya harus berpikir seperti itu kan. Bener gak bang? Iya benar. Iya menarik. Jadi kita ini siapa? Kok maksa banget gitu, pengen laku setiap hari gitu, pengen berhasil setiap hari gitu kan. Jadi goalnya itu bukan di penghasilan bang, goalnya itu bukan di suksesnya, tapi goalnya itu di kita bisa ingat sama Tuhan gitu loh intinya. Jadi ketika kita senang, terus kita berhasil hari ini, kita laku keras gitu, terus kita tahu definisi usaha menurut Pak Haji Sofyan ya ini khususnya, kita jadi tahu ini kan kadang-kadang kita sebagai pedagang tuh lupa loh ketika kita mendapat pencapaian yang bagus, kita terlalu tenggelam dalam euforia gitu, sampai kita lupa sama yang bikin berhasil gitu loh. Apalagi pas kita anjlok gitu, kita juga sebenarnya kadang-kadang lupa loh, malah kita mikirnya oh ini diguna-guna, oh ini apa gitu kan.
Hmm. Ya pas aku tahu oh ternyata Haji Sofyan tuh mikirnya kayak gini, ya aku pakai. Oh ternyata enak juga. Jadi aku tuh nggak ini, jadi nggak overthinking gitu lah. Kayak seperti yang abang bilang tadi. Usaha tuh ya kita ini siapa? Berarti kita harus sadar dulu kan Bang pertama Bang. Mm-mm. Kita harus sadar dulu. Ya menarik. Bang, ada nggak sih Bang ya pesan-pesan buat orang-orang nih yang mau mulai usaha gitu harus gimana sih Bang? Kayak mindset atau step by step-nya gitu. Boleh Bang, berbagi aja Bang, sharing. Ya, eh, kayaknya sih sejauh yang aku tahu ya, orang-orang tuh lebih ke mikirin pas mau mulai jualan tuh lebih ke mikirin modal sih. Itu yang pertama. Jadi mereka eh, berpikirnya jualan itu harus punya modal gede gitu. Sebenarnya enggak sih. Apalagi di era zaman sekarang tuh gampang banget gitu. Selagi kita punya kemauan, jalannya banyak banget Bang. Entah dia itu mau dropship, jualan dropship gitu loh, mau jadi reseller gitu kan, atau istilahnya mau kayak buka jasa atau apa gitu, semua hal bisa dijual sih sebenarnya kalau sekarang. Itu yang kayaknya sedikit tips buat teman-teman yang mau mulai jualan. Terus gimana untuk teman-teman yang udah jalan gitu, mau ngembangin bisnisnya kayak gimana gitu? Iya, boleh gimana Sebenarnya Bang? kalau misalnya kita punya modal, bolehlah kita ikut kelas marketing gitu loh, untuk naikin biar toko atau jualan kita itu dikenal banyak orang gitu. Soalnya kan sebagus apapun kualitas produk yang kita tawarin, kalau nggak dipromoin tuh orang-orang nggak tahu, nggak bakalan tahu gitu loh Bang. Nah, kalau misalkan kita nggak punya modal, satu aja yang harus diperhatiin, bibir aja harus dijaga sih. Kalau istilah kata orang Sunda mah harus someah, harus sopan. Jadi kita tuh harus benar-benar memanfaatkan satu orang yang datang gitu Bang. Orang tuh nggak merhatiin produk kita sebenarnya. Orang tuh merhatiin kitanya yang jual gitu loh, yang jualan. Soalnya produk itu banyak apa misalnya saya jual mie ayam, banyak kok yang lain yang jual mie ayam. Kenapa dia balik lagi? Ya mungkin karena mereka melihat yang jualnya gitu loh, merhatiin akunnya gitu loh, gitu Bang. Hmm. Jadinya seperti itu. Oke. Berarti personality kita sebagai seorang penjual itu juga harus banget diperhatikan, Bang. Nah itu personality, itu yang penting sih untuk Oh, teman yang baru mau mulai lah gitu. Soalnya kan sebenarnya kalau mau kita bisnis kita tuh gede banget, ya mau gak mau kita harus paham marketing Bang, gitu. Soalnya terus setuju sih, bener. Marketing itu kunci. nggak bisa, belum mampu ikut kelas marketing, ya minimal lah itulah kita harus merawat personality yang tadi abang bilang, menjaga bibir lah, menjaga lisan kayak gitu, bikin orang tuh nyaman gitu. Jangan kita fokusnya layani aja, dia butuh mie ayam, ya udah aku bikinin sebatas itu doang, ya ngapain gitu, orang nggak bakalan berkesan gitu. Oh iya, Ya, ya gini, ya kalau jadi mungkin aku simpulin gini Bang, kalau misalkan ada penjual ya masakannya enak gitu atau dagangannya enak gitu, mungkin orang akan
beli ke situ. Tapi untuk orang mau datang kedua kali itu biasanya dari pelayanannya Bang. Setuju nggak Bang? Iya bener banget. Soalnya aku juga eh, maksudnya aku juga pembeli lah gitu. Aku juga pasti milih-milih. Oh, oke, oke. Berarti Jadi yang sebelum bikin jadi sebelum jadi maaf jadi sebelum kita menjual satu produk, kita harus menilai produk yang kita bikin itu dari sudut pandang pelanggan gitu. Itu dari sisi produk. Terus kita juga melayani pelanggan harus dari apa? Dari sudut pandang pelanggan gitu. Enaknya kayak gimana nih? Gitu. Aku enaknya dilayani kayak gimana gitu. menarik banget Bang. Ih, keren banget Bang sudut pandang Abang akhirnya. Wah, Wah, kayaknya ini terlalu berlebihan nih Bang. enggak. Iya. Ini aku serius Bang kayak aku kan jarang ngobrol sama pedagang juga Bang. Ternyata emang eh, yang stereotip pedagang kayak gitu tuh Abang tuh bisa patahin gitu. Kayak setauku kan kalau misalkan pedagang tuh gini-gini ternyata enggak juga gitu Bang. Dari Abang yang bilang tadi gitu barusan kayak kayak seorang pedagang atau penjual tuh emang ya nggak seharusnya mikir faktor eksternal, tapi kenyataannya mayoritasnya di lapangan tuh kayak gitu Bang, kayak sering nyalahin orang atau sering nyalahin sesuatu yang nggak berkaitan dengan dirinya, nggak berkaitan dengan apa yang dia jual gitu. Justru malah mereka itu selalu menyalahkan hal-hal yang sebenarnya di luar kuasa mereka gitu. Iya benar. Harusnya kita tuh fokus ke apa-apa yang bisa kita lakuin gitu loh. Jadi biarinlah orang menilai gitu. Ya kalau kitanya berperilaku bagus sesuai kaidah berdagang itu kaidah berdagang. Jadi orang-orang bisa menilai lah. Lama-lama juga mereka tertarik gitu dari segi produknya misalkan. Terus juga pelayanannya kalau misalkan kita rawat dengan baik gitu loh. Ya tunggu waktu aja gitu loh. Aku juga pas awal-awal tuh sampai-sampai satu hari penuh kan waktu itu buka jam 9 siang pagi 9 pagi sampai jam 9 malam itu aku nggak laku loh, nggak ada satu pieces pun, satu mangkok pun yang aku jual. Beneran. Cuman ya itu tadi kita harus punya mindset yang bagus gitu. Kalau misalkan mindset kita jelek ya udah nggak ada hari esok gitu loh. Oh, ya makasih Bang buat yang udah sharing banyak banget hari ini Bang. Abang punya akun medsos nggak Bang? Boleh nih yang mau dengerin, siapa tahu mau follow atau mau perkenalan lebih dalam gitu sama Abang. Ada nggak Bang akun? Boleh nih Boleh Bang. berhubung aku lagi jomblo ya. Iya iya boleh boleh. Aduh seru nih. Teman-teman boleh ngikutin aku ya di Facebook ya. Itu akun Facebookku yang Bahri Homes itu. Ya bahri.homes ya untuk linknya Selain itu. itu ada nggak Bang? Selain IG itu ada nggak? aku ada Instagram. Username-nya tuh @baitakata ya. @baitakata. Itu aja sih 2. Oke. Cuman Ya, kalau yang udah sih. Udah. Bang? Udah. Oke. Ya. Oke, teman-teman sekian sinirnya Alfian kali ini dan berbincang bersama seorang pedagang yang keren banget mindsetnya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.